Kebakaran terjadi di salah satu gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Api seketika membesar dan menghanguskan seluruh barang di dalam gedung. Besarnya kobaran api yang berdekatan dengan ruang perawatan rumah sakit membuat seluruh pasien panik dan berhamburan keluar dari ruangan perawatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta adanya tabung gas yang bocor membuat proses pemadaman terhambat. Menurut saksi mata, api seketika membesar saat waktu sholat Jumat sedang berlangsung. Udah lama ini? Udah lama. Ini penyimpanan barang bekas. Iya, sama berkas-berkas ya dipakai di dalam. Tapi pasien bagaimana Bu kondisinya di belakang? Pasien saat ini tidak kena. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Indra Setia Putri. Berita pilihan siang hari ini. Libur panjang Jalan Malioboro, Yogyakarta, DIY dipadati ribuan wisatawan. Amerika Serikat lontarkan ancaman kepada Iran untuk lanjutkan perundingan damai. Cuaca panas ekstrim, otoritas Arab Saudi menyesuaikan jadwal lempar jumroh jemaah haji. Ya pemirsa, kita awali Sindo Siang dari ratusan hektar sawah di Banjarnegara, Jawa Tengah terancam gagal panen menyusul jebolnya tanggul irigasi sekunder di Desa Gemuruh. Beginilah kondisi tanggul irigasi sekunder di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang jebol dan mengakibatkan aliran air ke ratusan hektar sawah terhenti. Panjang tanggul yang jebol mencapai sekitar 50 meter dengan tanah urugan ambles hingga 20 meter. Kerusakan parah ini membuat saluran irigasi tidak dapat digunakan. Irigasi peninggalan zaman Belanda tersebut selama ini menjadi sumber pengairan bagi sawah di Desa Gemuruh, Masaran, Serang, dan sebagian Mantrionom. Akibat jebolnya tanggul, pasokan air ke sawah terputus total. Padahal saat ini petani baru memasuki masa tanam dan awal musim kemarau. Sedikitnya 161 hektar sawah produktif terganggu pada irigasi tersebut. Sementara kami dari BPWS Solo mengkaji dulu kerusakan yang ditimbulkan ini sehingga resiko bahayanya. Sementara untuk menyelamatkan padi yang sudah tanam 120 mungkin kami mengasesmen untuk mencari sumber air terdekat untuk paling tidak masa tanamnya. Sementara itu, sebagian ruas jalan raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan ambles sedalam 2 meter. Akibat minimnya pembatas jalan, satu pemotor dan truk terperosok ke dalam lubang. Jalan Raya Lenteng Agung Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan amblas Kamis malam. Jalan amblas sepanjang 4 meter dengan kedalaman 2 meter. Arus lalu lintas di sekitar lokasi macet parah. Sejumlah warga langsung memasang pembatas jalan amblas agar tidak memakan korban. Diduga ruas jalan itu amblas akibat erosi lantaran ada aliran air di bawah jalan. Awalnya baru legok biasa, cuma emang agak parah gitu. Banyak kejadian motor ya kaget dan ini ya. Dan saya emang sering melintas ini. Sampai sekarang ya akhirnya ambrol sendiri. Ya mudah-mudahan dari pihak terkait ya secepatnya untuk memperbaikinya. Sementara itu, minimnya pembatas jalan di lokasi membuat seorang pengendara motor terperosok. Warga membantu korban keluar dari lubang sedalam 2 meter itu menggunakan tangga. Beruntung korban selamat tanpa mengalami luka.
Tidak hanya itu, akibat amblas jalan, sebuah truk terperosok dan terjebak. Terperosoknya truk milik Sumber Daya Air Jakarta terjadi saat truk tengah parkir di sisi kanan Jalan Raya Lenteng Agung untuk menurunkan muatan tanah hingga batuan kerikil. Muatan tanah dan batuan kerikil rencananya akan dipakai untuk menutupi jalanan yang ambles. Petugas kepolisian dan Dishub Jakarta langsung menutup jalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, atas insiden tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal amblesnya di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jakarta Selatan. Untuk mengurangi kepadatan, pihaknya telah memasang plat baja di lokasi jalan yang ambles. Tadi malam saya udah hubungi dinas sumber daya air untuk segera menangani itu. Cuman memang begitu dilihat ini memerlukan alat berat karena nggak mungkin dia tidak dikeruk. Nah artinya, tapi alhamdulillah hari ini tidak sempurna, tapi minimal bisa menambah frekuensi perjalanan tidak menjadi semakin kecil karena kita tutup dengan plat baja itu membantu perjalanan. Ya jadi artinya yang saya menjadi catatan. Mungkin saja terjadi sinkhole itu bukan hanya di daerah-daerah itu. Karena ini rembesan air yang kita nggak tahu walau alam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan emak-emak geruduk rumah mewah yang berada di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kedatangan emak-emak ini diketahui akan melakukan aksi penggerebekan rumah yang diduga milik bandar sabu di desa setempat. Beginilah suasana satu warga yang melakukan aksi terhadap rumah mewah yang dihuni oleh bandar narkoba. Rumah mewah tersebut diduga milik bandar sabu di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Mama ini meminta agar penghuni keluar dari desa dan ditangkap karena sudah meresahkan warga sekitar. Beruntung aksi main hakim sendiri tersebut berhasil dihentikan polisi, meski sempat beberapa kali melepaskan tembakan untuk menghalau massa. Kapolres Batanghari AKBP Arya Tesa mengatakan akan melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, termasuk anggota polisi yang melindungi pelaku narkoba. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Aksi nekat pencuri kendaraan bermotor terekam CCTV saat melepaskan tembakan di tengah keramaian warga di Padar Lampung. Tembakan dilepaskan untuk membantu rekannya yang sempat ditangkap warga saat berusaha melarikan diri. Beginilah rekaman kamera pemantau CCTV saat komplotan pencuri kendaraan bermotor beraksi di sebuah toko jahit pakaian di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada bulan April 2026 lalu. Awalnya salah satu pelaku sempat terpergok warga dan berhasil menangkapnya setelah tertabrak mobil yang melintas di lokasi kejadian. Namun rekan pelaku datang dan langsung melepaskan tembakan. Komplotan curanmor bersenjata api itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung berhasil meringkus salah satu tersangka bernama Ahmad Yusuf. Setelah 1 bulan menjadi buron, polisi kemudian berhasil menangkap rekan pelaku bernama Adi Gunawan, warga sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan 2 butir peluru serta sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi. Teman yang datang dan melepaskan tembakan itulah yang sudah kami amankan saat ini. Inisial AG. Kalau saudara Y kemarin sudah kita ekspos sebelumnya, itulah yang menjadi pemetik waktu itu yang terjatuh. Kemudian inilah senjata yang digunakan. Kami masih mencari juga ya. Satu senjata api yang kita duga juga dibawa oleh yang terjatuh saat itu, saudara Y. Ini masih kita lakukan upaya pencarian. Atas perbuatannya, komplotan tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal, serta terancam hukuman pidana selama 15 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Aksi begal sadis di kota Medan, Sumatera Utara berakhir maut. Seorang pelaku tewas setelah motor yang ditungganginya menabrak titian beton rumah warga saat kabur usai gagal merampas motor korban. Warga Jalan Platina 7C, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli digegerkan dengan tewasnya seorang pemuda yang diduga pelaku begal bersenjata tajam. Korban Muhammad Aji Sidik mengaku dipepet 3 pelaku yang mengendarai 1 sepeda motor. Tanpa banyak bicara, salah satu pelaku langsung menghujamkan celurit ke tubuh korban. 3 sabetan mengenai punggung korban hingga sempat terjadi tarik-menarik sepeda motor. Korban yang berteriak meminta tolong membuat pelaku panik dan memilih kabur. Nahas saat melarikan diri, motor pelaku menabrak titik beton rumah warga. 1 pelaku terpental ke aspal dan tewas di tempat, sedangkan 2 pelaku lain berhasil kabur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut. Sebilah celurit dan 2 unit sepeda motor turut diamankan sebagai barang bukti. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Ya, pemirsa, mengantisipasi kejahatan jalanan, Polres Metro Jakarta Barat bersama TNI menggelar razia di sejumlah ruas jalan. Titik rawan aksi kejahatan dini hari tadi. Dalam razia tersebut, polisi mendapati pengendara yang membawa narkotika hingga obat keras. Polres Metro Jakarta Barat bersama TNI dan Satpol PP Pemkot Jakarta Barat melakukan patroli di sejumlah ruas jalan titik rawan aksi kejahatan. Di Jalan Pusri Palmerah Jakarta Barat, para pengendara sepeda motor yang melintas diberhentikan petugas dalam razia. Tak hanya meminta menunjukkan surat-surat kendaraan, para pengendara juga diperiksa barang bawaannya di dalam jok sepeda motor serta isi tasnya. Itu punya teman, Pak. Apa nih? Polisi pun menemukan narkotika jenis sabu dalam bungkusan klip kecil yang dibawa seorang pengendara. Tak hanya narkotika, polisi juga mendapatkan obat keras tanpa izin edar. Tak jauh dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang pengendara sepeda motor yang membawa narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte. Pengendara sepeda motor tersebut berupaya mengelak saat dimintai keterangannya oleh petugas di lokasi. Wah, ini sinte nih. Banyak. Oh, sinte. Lu habis mapping, bro. Lu yang mapping apa? Di publik. Waduh. Razia ini digelar kepolisian serentak dalam memperkecil ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Aksi nekat seorang pria yang hendak membobol mesin ATM di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok berhasil digagalkan oleh petugas keamanan komplek perumahan. Aksi pelaku gagal total setelah gerak-geriknya terpantau jelas melalui kamera pengawas. Seorang pria nekat hendak membobol sebuah mesin ATM di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Pelaku beraksi menggunakan obeng untuk membobol mesin ATM tersebut. Pelaku tidak menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya telah diawasi ketat oleh petugas keamanan melalui layar CCTV komplek perumahan. Saat tertangkap basah oleh petugas yang datang menghampiri, pelaku sempat panik dan memilih langsung kabur masuk ke dalam sebuah mobil yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Pelakunya sih kurang tahu, tapi ya di mobil ada. Di mobil ada. Nah, yang beraksi berapa orang? Yang beraksi satu orang. Dia pakai apa, Pak, beraksinya, Pak? Pakai obeng lah. Pakai obeng. Dicongkel. Ketahuan. Iya, pokoknya ketahuan. Tuh gitu dia tetap dia keluar langsung naik mobil. Polisi telah memeriksa beberapa saksi serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kini kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk memburu kedua pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, selalu waspada saat anak bermain. 2 balita ditemukan tewas tenggelam dalam lubang galian septic tank proyek sekolah rakyat di Takalar, Sulawesi Selatan. Tangis histeris pun pecah saat jasad tiba di rumah duka. Tangis histeris pecah saat jasad MA 3 tahun dan AZ 4 tahun tiba di rumah duka Desa Paramungta, Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Kedua bocah tewas tenggelam dalam lubang galian septic tank di proyek pembangunan sekolah rakyat. Peristiwa berawal saat kedua korban meminta izin bermain tak jauh dari lokasi proyek. Korban MA yang sempat bermain handphone diajak sepupunya AZ. Diduga akibat tidak adanya pengawasan dari pekerja proyek, korban pun bermain di area proyek. Hingga malam, keduanya tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pencarian, keduanya sudah tak bernyawa di lokasi. Saya tanya lagi, di mana ini anakmu, kenapa belum pulang? Jadi di situ pas jam 5:30, mulai jadi coba mencari, kita semua mencari. Di mana nih anak-anak, kenapa belum pulang? Usai diidentifikasi, kedua jasad korban dibawa keluarganya untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukmar iNews melaporkan. Satu keluarga terlibat kecelakaan dan terlindas truk di kawasan Muaro Jambi. Ketiganya tewas di lokasi kejadian. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV. Di saat terjadinya kecelakaan tragis yang menimpa satu keluarga di ruas jalan Desa Kebun 9, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi menjelaskan, di mana sebuah sepeda motor yang dikendarai Wasis Priyono membonceng istri dan anaknya tiba-tiba tak kuasa mengendalikan laju sepeda motornya di saat menyalip sebuah mobil minibus berwarna putih hingga motor menabrak bagian belakang mobil tersebut. Kuatnya benturan membuat semua penumpang motor terpental ke jalur kanan. Namun naas, dengan kecepatan tinggi, muncul sebuah truk langsung melindas ketiganya. Dari kejadian itu, pengendara sepeda motor beserta penumpangnya yaitu anak dan istrinya meninggal dunia. Warga di sekitar tempat kejadian langsung mengamankan sopir truk ke pos polisi di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menjelang peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar tradisi larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Ritual ini digelar sebagai simbol penerangan untuk manusia. Ratusan umat Buddha dari Majelis Muni Indonesia melaksanakan ritual larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya lentera kecil, 5 buah gunungan berbentuk teratai yang dihiasi lentera juga ikut dilarung oleh para umat Buddha. Sebelum dilarung, para peserta memanjatkan doa dan harapan di Waisak tahun ini. Tadi larung gimana? Ada doa tersendiri nggak tadi? Ada, semoga semua makhluk hidup berbahagia, selalu sehat, dunia juga semoga selalu damai. Ritual larung pelita ini menjadi salah satu rangkaian dalam menyambut Waisak sebagai simbol penerangan bagi manusia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, api Dharma tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Rencananya api Dharma tersebut akan digunakan pada puncak Waisak di Candi Borobudur. Api Dharma tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Sebelumnya api tersebut diambil dari Embrapen, Kabupaten Grobogan. Sebelum penyemayaman, para biksu melakukan ritual pradaksina sebanyak 3 kali mengelilingi candi sambil membawa api Dharma dengan memanjatkan berbagai doa puja. Rencananya api Dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak pada hari Minggu. Waisak kali ini mengambil tema Dharma menjaga perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menyambut Hari Raya Trisuci Waisak ke-2570 BE, ada yang berbeda dari tampilan bundaran HI. Ornamen lampu dan instalasi cahaya menghiasi kawasan dalam gelaran Illumination of Jakarta Glow of Peace.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut hadir langsung untuk menyaksikan kemeriahan perayaan Waisak di pusat kota Jakarta. Ratusan warga padati area Bundaran HI untuk menyaksikan rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2026. Kehadiran patung Buddha menjadi daya tarik utama dan latar favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Acara digelar pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026, menghadirkan pertunjukan seni budaya, doa bersama, instalasi cahaya, pelepasan balon harapan hingga atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir langsung menyaksikan kemeriahan perayaan Waisak di pusat kota Jakarta. Sesi doa bersama sekaligus renungan dihadiri tokoh lintas agama dan dipimpin oleh Bante Damasubo Mahatera, didampingi Bante Rahanadi Rotera. Kalau dikatakan sebuah kegiatan ini sempurna sudah. Dari 6 kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Perayaan ini menjadi wujud keragaman dan toleransi yang terus dijaga untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, mengungkapkan rasa syukur, membangun kedamaian batin, kebijaksanaan demi kehidupan yang harmonis bagi seluruh umat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan mobil dan sepeda motor memadati kawasan dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni yang akan menyeberang ke Pulau Jawa pagi tadi. Kepadatan bahkan sempat menimbulkan antrian panjang di sejumlah jalur masuk pelabuhan. Sabtu pagi, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung dipadati ratusan mobil pribadi, bus, dan sepeda motor yang menuju dermaga eksekutif untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Kepadatan bahkan sempat menimbulkan antrian panjang di sejumlah jalur masuk pelabuhan. Data PT ASDP Indonesia Ferry mencatat, jumlah kendaraan roda 4 pribadi naik hingga 25%, sementara penumpang sepeda motor meningkat sekitar 10%. Sejumlah penumpang mengaku manfaatkan libur Idul Adha selama 2 hari untuk berkumpul bersama keluarga. Namun mereka harus kembali ke Pulau Jawa karena harus kembali bekerja. Pulang habis dari rumah mertua di Lampung. Main apa kemana saja? Kemarin sih sempat main ya, ketemu keluarga-keluarga aja, ada yang di Lampung Timur sama dari daerah Katimbung sana. Ya seperti biasa tapi nggak terlalu ramai dibandingkan Idul Fitri. Oh, jadi berapa hari Bang? Ya cuma sehari. Sehari. PT SDP memperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada Minggu petang hingga malam. Sebab masih banyak pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa setelah merayakan Idul Adha bersama keluarga di Pulau Sumatera. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur panjang jalanan di kota Bandung padat merayap. Sejumlah ruas jalan seperti Asia Afrika, Merdeka hingga Braga dipenuhi kendaraan wisatawan. Libur panjang Bandung padat merayap. Beginilah kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah jalan utama di kota Bandung. Antrian kendaraan mengular panjang di kawasan Asia Afrika dan juga Braga. Kendaraan yang melintas didominasi wisatawan dari luar kota yang memanfaatkan momen libur panjang. Kemacetan diperparah oleh ramainya wisatawan yang berjalan kaki dan menyeberang di kawasan wisata tersebut. Di Jalan Braga, arus lalu lintas makin tersendat karena banyak kendaraan parkir di bahu jalan. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi selama masa liburan. Sementara itu, pada Jumat malam, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, DIY, dipadati ribuan wisatawan. Suasana semakin meriah dengan digelarnya Jogja Takbir Festival yang menghadirkan penampilan 18 kontingen atau tim yang berasal dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta. Para wisatawan di kawasan Malioboro pun antusias menyaksikan festival tersebut. Sementara itu, ramainya wisatawan di kawasan Malioboro diperkirakan akan berlangsung hingga hari Minggu, seiring berakhirnya masa libur panjang.
AS ancam serang Oman jika Oman bekerja sama dengan Iran memperkuat kendali Selat Hormuz. Sesaat lagi di Indosiar.